Amin. Silakan duduk. Shalom. Oh, haleluya ya. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani di dalam ujian, dan memang sengaja desainnya itu dimatikan lampunya ya, jadi gelap ya. Ini panitia terinspirasi dari satu gereja di Yerusalem ya, namanya Gereja Agoni atau Gereja Segala Bangsa. Ini ada di Taman Getsemani ya, dan gereja itu didesain oleh Antonio Barolucci, dan dia desain itu gelap. Jadi mau pagi, siang, malam, dan gereja itu didesainnya memang gelap. Kenapa? Untuk mengingat cerita di Getsemani. Tuhan Yesus di Getsemani siang atau malam? Malam ya, malam berdoa di sana ya. Makanya panitia yang mau coba kita pakai kondisi yang gelap untuk kita bisa mengingat bagaimana hari Jumat ini memperingati daripada hari yang menyedihkan dalam konsep kacamata murid-murid. Karena itu pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, semua murid pergi ya, hanya satu yang ditulis dalam Alkitab yang nunggu Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mati, yaitu Yohanes. Dan Tuhan bilang, Yohanes, inilah ibumu, ibu, inilah anakmu ya. Karena Tuhan Yesus sudah siap untuk meninggalkan raganya, dan dia titip ibunya kepada Yohanes ya. Nah, hari ini kita belajar dari sebuah tema pengorbanan. Dalam bahasa Inggrisnya sudah ditulis sama OU, terima kasih ya. Kita buka di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-28 ya. Ibrani 9 ayat yang ke-28. Ayat ini berkata, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi dikatakan di dalam kitab Ibrani 9 yang dipercaya ditulis oleh Rasul Paulus, dikatakan bahwa Kristus hanya satu kali mengorbankan diri. Kita tahu semua itu yang kita peringati hari ini. Ya, 2000 tahun yang lalu ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib sekali dan cukup sekali. Ya. Nanti dikatakan dia akan datang kembali, dia akan menyatakan dirinya sekali lagi, tapi bukan lagi sebagai domba yang mau disembelih. Tapi dia akan datang untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Artinya apa? Ini kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang sampai hari ini orang-orang percaya masih menantikan kedatangannya. Ya. Nah, karena itu yang jadi pertanyaan, saya kira kita semua sudah mengerti ceritanya. Bagaimana Tuhan Yesus disalib, kita ngerti ceritanya bagaimana hari demi hari dilalui Tuhan Yesus ya, mulai dari hari Rabu, Kamis Putih, Jumat dan seterusnya, bahkan sampai kebangkitan. Saya yakin kita semua sudah hafal ceritanya. Saya yakin juga saya percaya bahwa Anda semua juga bahkan hafal dengan kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, salah satunya kata-kata yang menurut saya paling luar biasa adalah, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, itu luar biasa. Ya, karena itu saya tidak mau membahas itu. Saya mau membahas satu kata tadi, pengorbanan. Pertanyaan saya sederhana, kenapa Yesus harus berkorban? Kenapa? Ada yang berkata, oh karena dosa manusia. Yes, amin. Karena dosa manusia yang minggu lalu saya juga
sempat singgung bagaimana dosa itu tidak sekedar bicara salah makan, tetapi dosa itu bicara apa? Ketidaktaatan, pemberontakan terhadap Allah, dan itu serius, ya, itu serius. Kalau Anda berada di tahun 1965-66, ya, dan Anda berkumpul dalam satu ruangan, dan di ruangan itu ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, tapi di background Anda ada satu bendera Paluarin. Itu kalau TNI tahu habis semua itu satu ruangan, betul ya? Duh, kan kita cuma ngobrol, ya kan, cuma ngopi-ngopi, bukan itu. Tapi Anda sedang ngobrol dan di belakangnya ada, ya, artinya Anda sedang membahas tentang pemberontakan, kan begitu ya? Artinya hal yang sama ketika kita bicara dosa, ya setuju saya, Yesus disalib karena dosa. Tapi ada jawaban lain yang menurut saya kita harus renungkan, yaitu apa? Yaitu karena tidak ada yang bisa berkorban. Harus ada yang berkorban, tapi tidak ada yang bisa. Bukan hanya sekedar tidak ada yang bisa, mungkin juga saya bisa simpulkan tidak ada yang mau. Saya pernah ngomong kalau Om Uu berkorban demi anak istri, saya yakin siap, nyawa pun Uu pertaruhkan. Setuju ya? Seorang suami. Tapi kalau Om Uu harus mengorbankan nyawa untuk orang-orang yang menentang Om Uu, orang-orang yang selalu, waduh, kalau di medsos itu hatersnya Om Uu, apa saja yang Om Uu lakukan dianggap buruk oleh dia, dan Om Uu harus berikan nyawanya untuk orang itu. Saya kira sulit ya, sulit lah ya. Orang sudi ya, ya ketemu rata kaplok wes puji Tuhan, gitu ya. Artinya ketika Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya buat kita yang adalah pemberontak, ingat ya. Ya, dosa itu bicara pemberontakan terhadap Allah. Saya kira tidak ada yang mau. Jadi Yesus kenapa harus disalib? Ya karena nggak ada yang mau disalib selain dia. Yang kedua, karena memang hanya dia yang mampu menanggung dosa umat manusia. Tapi kembali ke dalam prosa yang pertama, yaitu tidak ada yang mau, ya. Saya jadi teringat dengan satu cerita yang menarik, ya. Minggu yang lalu saya bicara Daud, masih ingat ya? Saya bicara Daud. Hari ini saya mau bicara tentang Yehezkiel, ya. Yehezkiel, ingat ini kalau Bapak Ibu mau baca secara penuh bisa baca satu buku, ya. Tapi kalau sekarang kita baca kelamaan, ya. Yehezkiel ini siapa? Yehezkiel ini satu nabi muda, ya, imam, ya, dan dia pada tahun 597 sebelum Masehi. Jadi 597 sebelum Tuhan Yesus lahir, dia itu dibuang ke Babel oleh Raja Nebukadnezar yang mengalahkan Raja Yoyakim, ya. Kemudian dia dibuang ke Babel bersama teman-temannya, salah satunya yang kita kenal Daniel, masih gitu ya? Ya, atau 3 sekawan, Sadrak, Meshach, Abednego, ini termasuk. Jadi orang-orang Israel, di orang Yerusalem terutama, mereka kalah perang, dan orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang sehat, orang-orang yang pinter, itu diambil dan dibawa ke Babel. 5 tahun kemudian, yang namanya Yehezkiel itu diberi penglihatan. Berarti usianya berapa dia? 30. Dia dibuang usia 25, dan pada usia yang ke-30, di hari ulang tahunnya, Tuhan kasih kado. Kenapa ini spesial? Karena bagi orang Yahudi, umur 30 itu baru boleh melayani. Ya, jadi kalau jadi pendeta, ya, atau jadi romo, itu harus usia 30. Kalau masih usia 29 tidak boleh, harus usia 30 itu baru melayani Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mulai pelayanannya usia 30, nggak mungkin 29 karena Tuhan Yesus orang ya Yahudi. Ya, 30 tahun dia ulang tahun, harusnya dia berangan-angan dulu
Wah, nanti usiaku 30, saya akan jadi imam, saya akan melayani di bait Allah. Ternyata kenyataan begitu pahit. Dia harus dibuang jauh dari Yerusalem di Babel. Babel itu sekarang Irak, ya. Di Babel di Mesopotamia. Dan di hari ulang tahun yang ke-30, saya yakin dia sedih. Harusnya saya melayani di bait Allah, harusnya. Tapi sekarang saya ada di sini, di kota pembuangan. Tapi yang menarik, kemudian Tuhan pakai Yehezkiel untuk menjadi nabi bagi pesan-pesan Allah kepada orang Israel. Dan yang pertama yang menarik adalah Yehezkiel ini melihat pemandangan atau penglihatan. Yang pertama, Yehezkiel melihat di pasal 10, saya lagi pasal 1 dan seterusnya bisa Bapak Ibu baca, tapi saya ambil yang poin-poin penting aja. Pasal 10 dikatakan bahwa Yehezkiel itu melihat kemuliaan Tuhan keluar dari bait Allah. Jadi bait Allah itu di Yerusalem. Tadinya ada penduduk Yerusalem. Ingat, yang pinter-pinter, yang bagus-bagus, yang muda-muda, yang gesit-gesit diambil jadi budak, dibawa ke Babel. Masih ada sisanya? Masih ada penduduk Yerusalem? Masih. Tapi rupanya Bapak Ibu bisa baca di ayat pasal 1 sampai 9 bagaimana orang-orang di Yerusalem itu mereka punya konsep bahwa teman-teman mereka yang dibawa ke pembuangan itu dimurkai Tuhan. Loh ya tuh? Kita kan bebas, kita nggak jadi ditangkap, kita bukan budak, kita tetap merdeka di Yerusalem. Tapi orang-orang yang dibawa ke Babel itu adalah orang-orang buangan, budak. Kita ini mendapat ampunan dari Tuhan. Ini yang di dalam pikiran orang-orang yang di Yerusalem. Tapi yang jadi masalah, karena mereka begitu bangganya bahwa mereka adalah umat-umat pilihan Tuhan, mereka tidak hati-hati di dalam beribadah, sehingga dampaknya mereka mulai melenceng, mereka mulai menyembah berhala, mereka mulai menyembah ala-ala lain, dan berdampak pada krisis moral dan sosial. Karena itu Yehezkiel melihat di ayat pasal 10, kemuliaan Tuhan keluar dari bait Allah. Ini kemarahan Tuhan yang serius. Ya. Kita kadang-kadang berpikir Tuhan itu marah kalau tiba-tiba bisnis seret. Ya biasanya sehari bisa jual sekian kaos begitu ya Pak Budi. Tiba-tiba wah kok hari ini dari pagi sampai sore ya yang lihat cuma 2 orang, bahkan nggak ada yang beli. Kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang kita berpikir aduh aku salah apa nih Tuhan. Ini apa mungkin tadi pagi doanya kurang lama atau tadi pagi saya lupa baca firman Tuhan, kayaknya sudah. Kadang-kadang kita berpikir ketika kita dihukum Tuhan, Tuhan marah. Ya memang betul, ada betulnya. Nggak selalu seperti itu, tetapi ada betulnya. Tapi Anda mau tahu, ketika Tuhan seriously marah, marah yang betul-betul marah, apa yang Tuhan lakukan? Kemuliaan Tuhan keluar dari bait Allah. Tuhan meninggalkan umat Yerusalem. Pak, kalau istrimu masih cerewet, bersyukur. Karena apa? Ya marah sih, tapi belum mentok. Ya, kalau istri-istri mentok marahnya gimana? Ya, betul. Anda tidak akan lagi digubris. Kue mangan karepmu, ora mangan karepmu. Kue balik omah karepmu, orang balik karepmu. Jadi kalau Pak Bos masih ditelepon sama Bu Hati, halo, di mana Pak? Oh masih di Dong Batu, puji Tuhan Pak. Ya puji Tuhan ya. Kenapa? Karena belum mentok itu marahnya, belum mentok. Kalau sudah mentok, oh hati-hati ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa oh marahnya Tuhan itu ngeri.
ketika ada banjir bandang, ribuan orang mati. No. Marahnya Tuhan yang paling ngeri adalah Tuhan meninggalkan kita. Arti ya? Makanya ketika kita bicara dosa yang serius di Taman Eden, Tuhan gak marah, Tuhan gak jewer itu yang namanya Adam, Tuhan tidak pukulin itu yang namanya Hawa. Tapi apa? Tuhan usir mereka dari Taman Eden. Manusia terpisah dari Allah. Sebetulnya itu hukuman yang paling mengerikan. Anda tahu, saya pernah khotbah juga bahwa bagaimana konsep surga dan neraka sebetulnya nggak ada di dalam Alkitab. Surga itu apa sih? Surga itu tempat di mana engkau bertemu dengan Allah. Selesai. Kalau Musa bertemu dengan Allah di kaki bukit Sinai, gunung Sinai, ya itu surga. Makanya Allah bilang apa? Lepaskan kasurmu karena tempat ini kudus. Ya. Tapi begitu engkau terpisah dengan Allah, disitulah neraka. Makanya ketika Lukas pasal 15 bercerita tentang anak bungsu yang minta warisan, ketika dia pergi meninggalkan bapaknya, itu konsepnya neraka. Karena menjauh dari Bapa. Ya, paham ya? Jadi kalau kita dalam hidup ini, maaf ya, dosanya ampun-ampun dah. Ya, dosanya ampun-ampun deh. Udah suka berzina, suka bohong, suka meres orang, tidak punya belas kasihan. Terus engkau melihat bahwa hidupmu baik saja. Ya, bisnis ani-aninya jalan terus. Ya, walaupun sekarang ya mungkin sudah mendekati Lisa Mariana ukurannya. Tapi bisnisnya ani-aninya jalan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Hati-hati. Jangan dikira, maaf ya, jangan dikira bahwa engkau selamat. Jangan dikira bahwa everything is okay. Kalau Tuhan tidak lagi nyentil kupingmu, tidak lagi nyetot pantatmu, tidak lagi kasih kamu teguran yang keras, maaf, Anda dalam bahaya. Sama seperti orang Yerusalem yang merasa bahwa mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan karena saudara-saudaranya dibuang ke Babel, tapi mereka tetap ada di Yerusalem. Mereka tetap ada di rumah Tuhan. Tetapi perilaku mereka menyembah berhala. Ingat, Tuhan keluar dari bait Allah. Tapi plot twistnya, coba baca di Yeskiel 11. Kita baca ya. Yeskiel 11 ayat 17 sampai 19. 3 ayat aja saya bacakan. Yeskiel 11 ayat 17 sampai 19. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpun kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Ini ditulis untuk siapa? Untuk orang-orang Israel yang dibuang. Yang di Yerusalem Tuhan tinggal, tapi yang dibuang Tuhan janjikan apa? Aku akan mengumpulkan engkau. Terus selanjutnya, maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatannya keji dari tanah itu. Aku, Allah, akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam bait mereka. Di dalam batin mereka juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Jadi ini plot twistnya hampir mirip dengan Lukas 15. Ya. Orang yang dibuang merasa mereka dapat hukuman, tapi sebetulnya Tuhan mengasihi mereka.
Tapi orang yang tetap tinggal di Yerusalem, yang setiap hari Sabat masih masuk ke bait Allah, walaupun yang disembah bukan Yahweh, mereka merasa mereka adalah orang-orang terpilih. Tapi sebetulnya iki kualik yang di bait Allah ditinggal, sedangkan yang di pembuangan Tuhan janjikan keselamatan. Tapi ya, sama seperti bungsu dan sulung. Si bungsu dia pikir aku sudah tidak layak jadi anaknya, saya pulang, paling tidak saya bisa jadi budaknya. Itu si bungsu. Tapi si sulung yang setiap hari bersama dengan ayahnya, ternyata dia adalah orang yang jauh dari Bapa. Saya mau kita merenungkan hal ini. Anda sekarang ada di mana? Di gereja, Pak Pendeta. Haleluya. Kenapa di gereja? Hari Jumat Agung, Pak. Oh, haleluya. Saya senang. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan kita kebalik. Kita merasa bahwa kita adalah anak Allah. Kita merasa kita ada di ruangan yang kudus. Tetapi apa yang di hati kita? Bukan hati yang lemah lembut, tetapi hati yang keras. Bukan hati yang taat, tapi hati yang memberontak. Sehingga apa? Maaf, Allah tidak di sini. Tetapi di orang-orang yang mungkin, maaf ya kata-kata saya, mungkin di pelacuran, mungkin di tempat judi, tetapi mereka berkata begini, Tuhan, aku orang berdosa. Ngerti? Aku orang berdosa, Tuhan. Terima saya. Ampuni aku. Dan Tuhan melawan mereka. Jangan sampai itu terjadi di tempat ini. Kita merasa adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Tiap minggu saya datang ke gereja. Ingat, acuannya apa? Hatimu. Apakah hatimu taat atau hatimu keras? Hatimu taat atau hatimu memberontak terhadap Allah? Terkadang kita ini memakai agama sebagai jubah. Pokoknya minggu ketok ning gereja, bikin status, halo guys, lagi di gereja. Perjamuan kudus ada ayat yang bagus di foto posting. Loh, saya nggak bilang itu salah. Nggak bilang itu salah. Saya pun lakukan itu. Cuman problemnya, apakah hatimu sudah mendapat hati yang baru? Kalau hatimu masih hati yang keras, hati yang merasa bahwa ini hak saya masuk surga, ini hak saya diselamatkan, Yesus mati di kayu salib, itu memang sudah seharusnya sehingga saya diselamatkan. Atau kita seperti pelacur-pelacur yang ada di pojokan kota dan berkata, Bapak, aku orang yang berdosa. Jarang orang yang di gereja berkata, Bapak, aku orang yang berdosa. Kita merasa kita layak, kita berhak mendapat tempat di surga. Yeskiel mengingatkan kita bahwa hati-hati, ada banyak cerita di Alkitab yang kita merasa bahwa kita diselamatkan, ternyata tidak. Kenapa? Karena hatinya bukan hati yang baru. Kita ke gereja tapi dosa jalan terus. Kita ke gereja tapi penyembahan berhala jalan terus. Ada? Dan saya mau bilang, mungkin saya nggak tahu, mungkin majelis nggak tahu, mungkin temenmu satu gereja nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan ketika Yeskiel sudah dijelaskan oleh Tuhan pasal 10, pasal 11 selesai. Kemudian masuk di pasal-pasal berikutnya, Tuhan mulai menjelaskan tentang hukuman bagi orang Yerusalem dan hukuman bagi orang-orang yang ada di Babel. Yang
Yehezkiel 22 ayat 30. Mari kita buka. Yehezkiel 22 ayat 30 dan 31 sekalian deh. Ya, Yehezkiel 22, 30 dan 31. Setelah Tuhan bilang tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada Israel atau Yerusalem lebih tepatnya, kemudian bicara ayat ini. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang mau saya garis bawahi, aku mencari seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu. Aku mencari ada orang yang mau maju, berdiri di hadapan umat dan berkata, aku yang siap berkorban. Lihat, ini Tuhan lagi mana? Tuhan lagi mana? Tapi umat tidak ada yang mau maju dan berkata, Tuhan ampunilah mereka, tapi hukumlah aku. Biarlah aku yang menerima segala geram. Itulah yang terjadi di hari Jumat Agung. Betul? Tuhan dengan segala kemarahannya harusnya menghancurkan kita. Tetapi ada satu orang yang maju ke depan dan berkata, biarkan saya ambil. Kita senang sekali dengan film yang bertemakan pahlawan. Betul ya? Dulu zaman saya muda ada film, kalau nggak salah saya lupa judulnya, Armageddon. Ada meteor yang mau jatuh ke bumi, ya. Akhirnya orang dikirim ke atas, gitu ya, untuk ngebor kalau nggak salah ya, dan tanam bom supaya meteornya meledak. Itu tahun berapa saya lupa ya. Ya, yang main kayaknya Bruce Willis ya. Dan yang menarik apa? Ketika mau dipencet rusak pencetannya gitu. Remote itu rusak ada ceritanya, jadinya film ya. Akhirnya kalau nggak salah sih Bruce Willis itu ya, dia turun dan dia biarkan teman-teman yang lain pulang ke bumi dan dia meledakkan. Dan dirinya mati kan? Mati. Ini orang yang mau berdiri maju ke depan dan berkata, biar aku yang tangguh. Kadang-kadang kita suka dengan film-film genre seperti itu. Kita senang, kita suka baca, kita suka nonton. Bahkan kita senang kalau ada orang yang mau berkorban. Kita senang kalau ada orang yang mau berkorban. Betul ya? Oh, andai saja suamiku nggak ngorok melulu tapi bangun dan gantiin popoknya sepa. Aku pasti senang sekali ya. Ya, kita sekarang kadang-kadang selalu mengimpikan, oh andai kata aku pulang, itu rumah sudah diberesin sama istri, makanan sudah tersaji. Gimana suami-suami, enak? Enak ya? Ya, pernah gak? Enak ya? Pulang di rumah tuh udah bersih semua, istri sudah nyiapin makan malam. Waduh, saya yakin itu impian semua laki-laki ya. Pertanyaan saya, kita selalu impikan orang lain berkorban. Pertanyaannya, kapan Anda mau berkorban? Kapan Anda menjadi satu orang tadi yang berani berkata, Tuhan, biar aku yang tanggung jawab. Tuhan, biar aku yang lakukan. Tuhan, biar aku yang berkorban. Ingat cerita di Kisah Para Rasul 6, kita buka deh. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 dan ayat 2.
Kisah para Rasul 6 ini bicara tentang apa? Orang-orang Kristen mula-mula yang kemudian bertambah banyak. Dan di kisah para Rasul 6 ini ditulis begini, pada masa itu ketika jumlah murid bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena ini ya, permasalahan mereka itu bukan pengajaran, bukan. Mereka bukan mempermasalahkan tentang ayo kita harus pendalaman Alkitab lebih sering. Oh kita harus KPK lebih sering. KPK kok seminggu sekali. KPK itu ya tiap hari gitu ya. Kalau Mas Firman oh KPK digabung minggu depan. ya. Jadi perdebatannya bukan perdebatan itu, tapi perdebatan apa? Karena pembagian jatah. Masalah makan ini. Pembagian jatah kepada janda-janda mereka abaikan dalam pelayanan sehari-hari. Kalau kita baca selanjutnya, di situ mulai ada yang namanya diaken. Diaken itu apa sih? Pelayan meja. Mereka lah yang akhirnya memikirkan itu, berhubungan dengan itu. Kedua belas rasul memanggil semua murid berkumpul. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Kami lupa persiapan, terlalu sibuk ngurusin janda-janda, makan mereka, air mereka, dan lain sebagainya. Akhirnya dibentuklah diaken, 7 diaken. Salah satunya Stefanus yang menjadi martir pertama. Tapi kalau saya mau baca dari 1 ayat 2 tadi, yang menarik apa? Rupanya di dalam gereja, ini dari gereja mula-mula loh. Dan saya yakin sampai hari ini pun di dalam gereja ada model jemaat apa? Banyak komplain tapi tidak mau berkorban. Jatahnya kok berubah. Yang ini berasnya 5 kilo, ini 4,5 kilo. Weger. Jadi salah. Cuman bisa kritik doa. Loh, saya tidak mengatakan kritik tidak baik. Bagus, buktinya para rasul menanggapi itu dan mereka akhirnya memilih para diaken. Artinya itu masukan yang baik. Tapi terlalu banyak di dalam gereja hanya para kritikus. Kalau Bapak Ibu masih ingat gembala yang lalu, yaitu Pak Pendeta Joko Purnomo, pasti yang sudah pernah ikut rapat dengan beliau atau ketemu dengan beliau pasti tahu modelnya beliau apa. Kalau kita ide, kon ngelakoni, betul ya? Ya, opung ide, Pak Joko ini tempat parkirnya itu lebih baik dicat Pak, jadi lebih rapi gitu. Ya sudah, besok kamu yang ngecat. Ya betul ya, kalau Anda masih ingat ya, kalau rapat sama Pak Joko mesti ngono. Sampai akhirnya orang masih wani ide. Wah ini mesti ada ide kok dikongkon. Kan dulu saya pun berpikir begitu ya. Pak Joko ya keren. Setiap kita ide mesti ditembak ya. Tapi di situ saya belajar dari kisah para rasul pasal 6. Rupanya ada orang-orang yang cuman omdo gitu. Omdo. Saya punya ide ini, saya punya ide ini, saya punya ini. Tapi dia nggak mau. Tuhan ini aku. Ya. Masukkan ke gereja baik, tapi jauh lebih baik kalau engkau maju ke depan dan berkata, Tuhan ini aku. Ya. Jangan cuma ngomong aja, jangan cuma ide aja, jangan punya ya firasat yang buruk saja, tapi ya serahkan dirimu juga. Ya, serahkan dirimu juga. Hanya orang-orang dewasa yang bisa menanggung tanggung jawab. Saya ulangi ya, hanya orang dewasa yang bisa bertanggung jawab. Right? Betul ya? Ada satu jemaat
yang WA sama saya dan dia bilang begini, semakin kita besar, semakin kita mengerti bahwa pengorbanan orang tua itu luar biasa. Betul ya? Coba dipikir ya, Mas Proko deh, waktu Mas Proko SMA, Mas Proko nggak melihat pengorbanan orang tua ya. Di sini mau geger ya. Di sini mau geger. Karena kita nggak melihat pengorbanan orang tua. Tapi semakin kita bertambah usia, semakin kita melihat pengorbanan orang tua. Orang tua salah satu contoh bagaimana orang dewasa itu bertanggung jawab. Kalau kau belum dewasa, jangan pernah menikah. Dan dewasa bukan bicara masalah umur. Amin. Ya, banyak masalah keluarga timbul. Kenapa? Karena yang menikah itu masih anak-anak. Mereka tidak mau bertanggung jawab. Lah ini sudah punya anak terus piye? Kamu kerja, saya kerja. Yuk titip ke? Baik saya. Wangel men. Oh iya. Ide baik ya. Ya orang baik baru punya cucu satu ya tidak apa-apa. Lagi seneng-senengnya itu. Tapi jangan lupa dengan tanggung jawab. Ada yang begini, udah ini anak. Kok anak sih? Mbahnya sudah capek. Karena mbahnya udah capek. Udahlah, mulai besok kita titipin daycare di Condro aja. Iklan ya. Ya, karena mbah sudah capek titipin daycare aja di Condro. Oh ya wis enggak apa-apa. Berarti jatah buat orang tua enggak usah ya. Kan sudah dititipin ngono. Halo. Gitu apa gitu? Gitu ya. Ngerti ya maksud saya? Ngerti ya maksud saya? Loh, kalau kamu ini dewasa, ingat dewasa bukan masalah umur. Anda lihat KTP-mu, KTP lahir 1965. Tapi kalau Anda nggak bertanggung jawab, maaf, Anda belum dewasa. Dan kalau Anda berumah tangga morat-marit, kenapa? Karena tidak dewasa. Harus bertanggung jawab. Ya nek wani dana, ya wani openi, betul ya? Kalau nggak berani openi, ya sederhana. Betul? Kalau nggak mau kasih uang belanja istri, ya nggak usah punya istri, ya gitu tuh, bener nggak? Betul nggak Ren? Betul ya, padahal dia nggak dikasih uang belanja. Haleluya, ngirit gitu. Paham maksud saya? Hal yang sama ketika kita masukkan itu dalam komunitas gereja. Ayo kita nggak cuman bicara, ngomong ngalor ngidul, ide banyak luar biasa, spektakuler, bombastis. Tapi begitu siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Nggak ada yang mau. Maka dari itu ketika Yeskiel 22 ayat 30 berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan dimusnahkannya. Tetapi aku tidak menemuinya, karena itu Tuhan taruh murkanya kepada orang Israel. Dan kita hari ini bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus Kristus yang mati satu kali. Kenapa? Karena dia berkata, ini aku. Ya. Kalau engkau Bapa mau marah sama saya. Kalau engkau mau ngamuk sama saya. Dan itulah yang dia terima. Mati di kayu salib. Pertanyaannya, kapankah kita mau jadi pahlawan bagi keluarga?
Kapan kita mau jadi pahlawan-pahlawan buat gereja? Kapan kita mau jadi pahlawan-pahlawan buat bangsa dan negeri? Jangan hanya berpikir, biar Pak Parjo saja, biar Mbak Hartati saja. Tetapi Tuhan, ini aku. Ya, saya bersyukur kepanitiaan yang terbentuk ini juga bukan ditunjuk, tapi apa? Tuhan, ini aku. Ya, saya menghargai betul pengorbanan teman-teman panitia. Ya, kenapa? Tidak mudah. Mudah atau mudah ini panitia? Penuh derai air mata, drama dan lain sebagainya. Oh iya, pasti. Tetapi itu yang harus dibayar. Kenapa? Tuhan, ini aku siap menanggung. Dan engkau sudah buktikan kau adalah orang-orang yang dewasa. Ayo kita belajar dari pengorbanan Tuhan Yesus di hari Jumat Agung ini. Dia sudah berkorban. Pertanyaannya, maukah kita berkorban untuk sesama kita? Maukah kita berkorban untuk pasangan kita? Maukah kita berkorban untuk anak-anak kita? Untuk orang tua kita? Jangan hanya menuntut pasanganmu yang berkorban. Jangan hanya menuntut orang tua yang harus berkorban. Tetapi ayo kita berdiri dan maju, Tuhan, ini aku. Amin.